يا الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام نووي البنتني وثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله وأماتك الفاقرة أن الله يتغشاه من رحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Fa bainama hum kadzalika Ja'a Jibrilu alaihi salamu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala ay sayyiduna Jibrilu arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunia. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuhibbu ya Jibrilu in kunta min ahli dunia. Faqala irsyadud dallina ila tariqil mustaqim wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin ayil muti'ina lillah ta'ala al khashi'ina lahu ta'ala wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirina ay al fuqara'i. Wa qala Jibrilu alaihi salam yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh min abidihi salasu khisalin badlul istita'ati ay i'ta'ul qudrati fi ta'atillah ta'ala wal buka'u 'indan nadamati ay ala fi'lil ma'asi was sabru 'indal faqati ay wujudul hajati. Maka tatkala mereka seperti yang dituturkan oleh kalangan sahabat-sahabat dekat Rasul,
tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus saya datang ke tempat ini tatkala mendengar pembicaraan kamu, dan Allah memerintahkan kepada kamu ya Rasulullah agar kamu menanyai saya tentang apa yang saya suka jika saya termasuk penduduk dunia. Maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ya Jibril, ma tuhibbu in kunta min ahlid dunya, apa yang kamu cintai ya Jibril jika engkau menjadi penduduk dunia. Faqala, berkata malaikat Jibril, irsyadud dhalin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat, ila tariqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, dan menghibur menenangkan orang-orang yang terasing lagi mentaati Allah di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyal al-mu'sirin, menolong orang-orang yang fakir, yang susah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, ini masih lanjutan dari makalah ke-42. Makalah 42 yang lalu itu, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabat dekatnya, Khulafaur Rasyidin. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, ada sahabat Imam Ali karamallahu wajhah. Dalam suasana yang penuh dengan keakraban itu, baginda Rasul bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun, dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, kata Rasul, urusan dunia yang saya kagumi itu ada 3. Pertama, at-tibu, parfum, minyak wangi, wan nisa'u, istri atau wanita yang salehah dan dijadikan indah pada pandangan mataku ketika sholat. Itu urusan dunia, tapi tidak berfungsi sebagai duniawi bagi Rasul yang Nabi kagumi. Pertama parfum, kedua wanita yang solehah, ketiga sholat dijadikan indah pada pandangan Rasul. Ketika Rasul menyampaikan seperti ini, tiba-tiba sahabat Abu Bakar Siddiq juga berkata, shadaqta ya Rasulullah, engkau benar, engkau mengagumi urusan dunia ini 3 hal. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, saya pun dititahkan oleh Allah urusan dunia yang paling saya cintai 3 perkara. Pertama, an-nazar ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah yang penuh dengan pesona, penuh dengan nuansa ibadah, tutur katanya indah, perilakunya sangat ta'ajub, dan juga komunikasinya begitu bagus. Itu yang saya sukai, memandang wajahmu ya Rasulullah. Kedua yang aku cintai urusan dunia ini, wa infaku mali ala Rasulillah, saya infakkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikeluarkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasul melelang tanah untuk membuat masjid. Seluruh harta yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dikerahkan. Hingga Nabi merasa kagum, untukmu apa ya Abu Bakar, kalau hartamu semua
dicurahkan, tidak yang ada yang tersisa. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk saya cukup Allah dan Rasulnya. Itulah makanya kata Rasul, sekiranya iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia ini sejak dulu sampai sekarang, masih beratan imannya sahabat Abu Bakar Siddiq seorang diri bila dibandingkan dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Yang aku kagumi bahwa adalah salah satu putriku, Siti Aisyah, dipersunting oleh Rasulullah menjadi istrinya. Kan itu sahabat Abu Bakar Siddiq, dia sahabat dekat juga mertua Rasul. Ya. Nah, ketika sahabat Abu Bakar Siddiq menyampaikan seperti itu, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar." Engkau benar ya Abu Bakar Siddiq. Engkau mengagumi urusan dunia juga 3 perkara. Saya pun dititahkan oleh Allah menyukai urusan dunia ini 3 perkara. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Aku memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf itu segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sahabat Umar bin Khattab sebelum melakukan yang ma'ruf, sebelum memerintahkan yang ma'ruf, dia mencontohkan dulu bagaimana perbuatan yang ma'ruf itu. Tidak sampai di situ, hobinya Umar juga adalah wan nahyu anil munkar, melarang kemunkaran. Tentunya kalau melarang kemunkaran ini ada resikonya, karena banyak orang-orang yang tidak suka dengan nahyu anil munkar itu. Tapi apapun yang terjadi, sahabat Umar bin Khattab tidak pernah mundur ke belakang, tidak pernah surut ke belakang bila menyampaikan larangan-larangan kemunkaran itu, walaupun mengancam jiwa sahabat Umar bin Khattab. Semua orang bisa memerintahkan yang ma'ruf, tapi tidak ada keberanian semua orang melarang kemunkaran. Padahal misi Islam bukan saja amar ma'ruf tahi, tetapi nahi munkar. Yang Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau ya kaum muslimin adalah umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik umat Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi 3 syarat harus dipenuhi: memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemunkaran, dan beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita dikatakan umat yang terbaik. Nah, itu yang dikagumi, itu yang disukai oleh sahabat Umar bin Khattab, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, wasabul khalaqu, pakaian yang lusuh, pakaian yang sederhana, sehingga di gamisnya, di jubahnya sahabat Umar bin Khattab terdapat 14 tambelan. Karena memang dia tidak ingin bermewah-mewahan. Ini bukan karena ngetren seperti anak pakai baju blue jean, pakai celana blue jean, banyak tambelan-tambelannya. Tapi memang ini karena memang kesederhanaan sahabat Umar bin Khattab. Ya. Yang ketiga yang dikagumi oleh sahabat Umar bin Khattab, 3 cukup: amar ma'ruf, nahi munkar, dan pakaian yang sederhana. Nah, ketika sahabat Umar menyampaikan seperti itu, sahabat yang ketiga, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan pun, kalau kita bilang, nyeletuk. Shadaqta ya Umar, engkau benar ya Umar. Engkau mengagumi urusan dunia 3 perkara, saya pun mengagumi urusan dunia 3 perkara. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dititahkan oleh Allah kepada saya 3 hal yang aku kagumi. Pertama, isba'ul ji'an, mengenyangkan orang-orang yang lapar. Dia merasa tersentuh, merasa terpanggil, merasa iba bila menyaksikan, bila mendengar ada kaum, ada umat, ada masyarakat, ada warga yang masih kelaparan. Karena iman kita tidak dianggap sempurna manakala di malam hari
Ketika saudara kita, tetangga kita menangis karena kelaparan dan kita tahu serta kita punya uang tapi kita tidak berikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu. Itu makanya hobi sahabat Sayyidina Utsman begitu tinggi kadar semangatnya untuk memberikan kekenyangan kepada orang-orang yang lapar, sehingga sampai sekarang di Mekah atau di Madinah dia punya satu usaha masih namanya Sahabat Utsman bin Affan untuk diberikan kontribusi uangnya itu buat Masjid Haramain, masih nama Utsman bin Affan di bank Mekah atau Madinah saat ini. Dan ini bukannya riya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, bukan mencari popularitas atau bukan mau menjatuhkan seseorang, tidak. Ini tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak rekayasa, manggil wartawan mainstream biar dikatakan dia bagus belusukan, ya. Tetapi ada maksud-maksud yang lain itu. Yang kedua, waqiswatul uriyan, membusanai orang-orang yang enggak punya baju. Uriyan itu telanjang. Irian makanya telanjang yang asli itu, tanpa busana. Irian yang sekarang menjadi Papua. Bahasa Arabnya uriyan. Jadi memberikan baju kepada orang yang tidak punya baju. Artinya tuh semangat sosialnya begitu tinggi sahabat Utsman bin Affan. Yang ketiga, hobinya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Sehingga ada setengah riwayat sahabat Utsman bin Affan sholat sunatnya 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat hataman Quran. Jadi per rakaat 15 juz. Itu sahabat Utsman bin Affan. Ruwiya annahu khatamal Qur'ana fi raq'ataini fil lail. Diriwayatkan dia hataman Quran di dalam salat malam itu 2 rakaat. Jadi kalau sendirian boleh karena dia hafal Quran, salat tahajudnya hataman Quran, ya, 2 rakaat itu. Bagaimana dengan kita? Ya, enggak cuman kita kul alam-alam, ya. Kuliah kulhu alam nasrah alam taroh, ya. Ya saya ya kita ya saya juga gitu. Faqala Ali, ketika sahabat Utsman menyampaikan seperti ini, Imam Ali juga berkata, "Shadaqta ya Utsman, kau benar ya Utsman. Engkau mengagumi urusan dunia 3 hal. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Saya pun dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengagumi urusan dunia ada 3 hal. Pertama, al-khidmah lis-saif, berkhidmat kepada tetamu. Suka dengan kedatangan tamu dan langsung apa yang ada padanya diberikan kepada tetamu itu. Yang kedua, wasaumu fis-saif, puasa di musim panas. Itu hobinya sahabat Ali karamallahu wajhah. Ai fi waqti syiddatil har. Yang ketiga, wad-darbu ay lil a'da'i bis-saif, memainkan pedang untuk mengalahkan musuh. Jadi perlu dia latihan pedang, ya. Apalagi kekinian. Ini wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan apa saja yang kamu miliki. Tapi jangan niat buat belengkai, jangan niat buat berantem. Paling enggak mengolah-olah, menjaga-jaga stamina tubuh kita itu. Nah, ketika menyampaikan seperti ini, sahabat-sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Di tengah-tengah komunitas itu, berhadapan dengan Rasul dengan sosok laki-laki, dengan sosok seorang manusia, berkata Jibril, "Arsani Allah tabaraka wa ta'ala lama sami'a maqalatakum." Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan saya untuk nimbrung ke sini, bahasa kitanya itu. Ketika mendengar semua pendapat kamu, dan Allah memerintahkan kepada kamu ya Rasulullah agar kamu bertanya kepada saya, kata Jibril, kalau saya sekiranya menjadi penduduk dunia. Itu perintah Allah supaya Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril untuk melengkapi tadi sahabat-sahabat yang suka dunia ini 3 hal. Kata Rasulullah, baik ya Jibril. Ma tuhibbu in kunta min ahlid dunia. Apa yang kamu kagumi ya Jibril sekiranya engkau menjadi penduduk dunia. Jibril juga 3 hal, tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama,
irsyadud dhallin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat, ila thoriqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Itu hobinya malaikat Jibril kalau sekiranya menjadi penduduk dunia ini, hobinya memberikan petunjuk, arahan. Tidak suka melihat orang sesat, apalagi disesatkan. Tidak suka melihat orang dilemahkan. Tidak suka melihat orang dibodohi. Jibril selalu ingin berbuat untuk itu. Karenanya ketika Rasulullah ditimpa di Taif dulu itu oleh orang-orang Taif yang gak sabaran, Jibril, ya Rasulullah, izinkan kepada saya, kalau kau izinkan saya angkat gunung Uhud, saya timpakan kepada mereka yang menyambit kamu sampai berdarah. Itu karena terpanggil semangat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ingin selalu memberikan petunjuk kepada umat. Kalau Jibril ditugasi atau menjadi penduduk dunia ini. Yang kedua, hobinya malaikat Jibril itu wa mu'anasatul ghurabail qanitin, menghibur, menenangkan orang-orang yang terasa asing di kampungnya. Dia orang taat karena dia tinggal di komunitas orang-orang yang jahat. Dia nggak bisa, dia tidak punya partner untuk itu. Maka Jibril bertugas untuk menenangkan. Artinya sabar, hadapi itu semuanya. Karena hidup ini tidak pernah ada yang lurus. Hidup ini nggak semuanya gampang. Pasti ada ujian. Justru itulah dengan ujian-ujian tadi akan menjadi posisi tawar pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menempati kenikmatan surgawi. Yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyalil mu'sirin ay fuqara. Hobi saya yang ketiga membantu keluarga-keluarga miskin, keluarga-keluarga yang terpapar, keluarga-keluarga yang tersesat di dalam perekonomiannya. Itu maunya malaikat Jibril. Jadi nggak betah melihat orang susah, malaikat Jibril ini. Itu ditawarkan oleh malaikat Jibril supaya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, dan itu adalah jawaban malaikat Jibril. Jadi artinya malaikat Jibril saja begitu tinggi tingkat kesosialannya, tanpa untuk mencari ini dan itu, tapi bersama-sama semangatnya adalah semangat menolong, semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditumpangi oleh tumpangan-tumpangan yang lain. Wa qala Jibril, lalu Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh min abidihi thalathu khisalin. Allah Subhanahu wa taala juga menyukai dari hambanya ini 3 perkara. Yang pertama, badlul istita'ah, mencurahkan segala ketaatan, kemampuan yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangat menyukai kepada hambanya yang mencurahkan segala kemampuannya, segala fasilitas yang dia punyai, segala ilmu yang ada padanya, dia selalu dia berbuat untuk umat, li'ilai kalimatillah. Dan Allah kagumi bila ada seorang hamba yang mencurahkan seluruh hartanya, kemampuannya, keilmuannya, tenaganya, pemikirannya, bahkan nyawanya, kalau dipanggil dicurahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah kagumi. Yang kedua, wal buka'in dan nadamah. Allah mengagumi kepada hambanya yang menangis menyesali masa lalunya yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kehitaman, penuh dengan kekelaman, penuh dengan kedosaan, pernah merasa melawan sama orang tua, bergelimang dalam dosa, maksiat, judi, minuman keras dan sebagainya. Maka akhir-akhir kehidupannya dia taubat, dia menyesali, dia menangis dan tidak pernah niatan kembali lagi. Itu yang Allah kagumi. Lebih baik bekas preman jadi ahli ibadah ketimbang ahli ibadah jadi preman, gitu kan ya. Ya, jadi lebih baik bekas preman menjadi orang yang taat ketimbang orang taat menjadi preman. Lebih baik preman jadi ustadz ketimbang ustadz jadi preman, gitu kan. Nah, itu yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, hambanya menangis ketika menyesali perbuatannya. Setiap kita pasti punya kenangan masa lalu, karena hidup kita ini dalam 3 dimensi waktu,
masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita punya kenangan. Kenangan bisa pahit, kenangan bisa manis. Bila kenangan pahit penuh dengan kekelaman, tinggal sekarang istighfar. Menyesali semuanya itu. Karena istighfar ini bukan saja sekedar permohonan ampunan kita kepada Allah, tapi ada efek yang positif. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan tiap-tiap kesempitan hidupnya ada keluangan, tiap-tiap kedukaan ada pencerahan, dan bakal dapat rezeki yang nggak pernah disuka, yang nggak pernah diduga-duga sebelumnya. Itu efek positif dari orang yang melazimkan istighfar. Dan itu apa yang Nabi sabdakan, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dhiqin makhrajan min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan melazimkan istighfar, apakah ba'da subuh, apakah ba'da maghrib, sekurang-kurangnya 100 kali, maka Allah jadikan tiap-tiap kesempitan kehidupannya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Seperti itu. Setiap kedukaan pasti ada pencerahan, dan bakal dapat rezeki yang gak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ya, itu efek positif. Yang ketiga, was-sabru indal faqati wujudul hajati. Yang dikagumi oleh Allah, kata malaikat Jibril yang ketiga itu, sabar ketika mendapatkan musibah, ketika adanya hajat dia tidak dapat, sabar dengan itu. Apa yang dikepengenin belum dapat, sabar. Karena as-sabru itu adalah kesabaran itu habsun nafsi ala ma takrahu, menahan diri atas apa-apa yang dia tidak suka, sabar dengan itu. Sabarkan tempatnya 3. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika mendapatkan musibah, utamanya musibah kali pertama yang dia dapat. Begitu dia sabar, maka kata Allah, wa basyiris sabirin, beritahu kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika mereka mendapatkan musibah, mereka berkata, inna lillah, kami ini milik Allah, kekayaan amanat dari Allah, semuanya titipan dari Allah, yang mau punya ambil silakan, dikembalikan semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Wal maqalatu salisah wal arbaun, makalah ke-43, an ba'dil hukama, pendapat sebagian ulama-ulama hikmah, mani tasoma bi aqlihi dhalla, siapa saja yang berpegang teguh kepada akalnya saja itu telah sesat. Ay mani atamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allah ta'ala fi dzalika lam yahtad ila shawab. Siapa saja yang bersandar atas akalnya di dalam segala urusannya, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang dihadapi, dan tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Jadi sehebat apapun manusia, sejenius apapun manusia, sebrilian apapun pemikirannya, jangan merasa akal saya yang hebat, akal saya yang membantu kehebatan saya berpikir. Jangan, itu sesat, itu orang-orang yang bodoh. Karena orang-orang yang cerdas adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kecerdasan dalam perspektif Islam. Dalam penghujung surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, peralihan situasi dan kondisi berganti-gantian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab. Ulil albab itu orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang cerdas itu adalah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik waktu berdiri maupun waktu duduk, waktu pun berbaring. Nah, Ibnu Abbas mentafsirkan ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, adalah bentuk salat 5 waktu. Salat 5 waktu wajib berdiri kalau sehat badannya. Tapi bila sedang tidak sehat, terganggu kesehatannya,
Asam uratnya lagi ngebet, duduk gemeter, boleh duduk. Andai kata duduk nggak bisa karena ada patah di saluran sambungan-sambungan sel-sel tubuhnya itu, penyempitan, dia berbaring. Jadi selama akal masih bisa komunikasi, maka silakan sholat menurut apa yang dia mampu. Itu penafsiran Ibnu Abbas dalam rangka menyikapi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan sesuatu ini menjadi sia-sia belaka, pasti ada manfaatnya. Itu kecerdasan orang yang berakal. Jadi jangan kita bergantung kepada akal kita. Akal dijadikan sebuah ikhtiar. Setelah itu kita yakini, bertawakal kepada Allah. Fatawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Bila Anda bercita-cita, Anda buat gagasan seperti ini, sandaran vertikal kita Allah. Jangan merasa kita yang paling hebat. Itu berarti mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada makalah al-i'timad ala nafsi asasun najah. Bersandar atas diri sendiri asas keberuntungan, enggak bersandar kepada orang lain. Tapi jangan merasa hebat kita dengan itu semuanya. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Kita seperti ini ya seizin Allah Subhanahu wa taala, lewat ikhtiar kita, lewat pemikiran kita, lewat badan kita, semuanya dari Allah. Itulah fungsinya orang yang beriman, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong dengan kecerdasan, karena kecerdasan juga semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kata hukama, siapa saja berpegang teguh kepada akalnya sudah sesat dia. Wa man istaghna bimalihi qalla. Siapa yang menuntut kekayaan dengan hartanya atau mencari-cari kecukupan dengan hartanya, qalla, dia menjadi sedikit adanya. Ai maniktafa bimalihi lam yakfi dzalik. Siapa saja yang merasa cukup dengan hartanya dan tidak cukup hal itu. Dia punya semuanya luar biasa, tapi dia bergantung kepada hartanya, nggak bergantung sama Allah. Itu juga kurang baik. Itu semuanya tadi titipan, itu semuanya adalah amanah dari Allah. Maka keluarkan 2,5% zakatnya, keluarkan infak dan sedekahnya, tawakal kepada Allah, sehingga hartanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesenangan dia di akhirat nanti. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dia cari itu. Jangan wah ini nggak bakal habis harta saya 7 turunan, nggak ada lagi kekuatan manapun yang bisa memiskinkan saya. Ternyata ada penyakit yang nggak kelihatan, semuanya habis seperti itu ya. Sama juga orang bulan Ramadan dagang, untungnya besar. Di siang hari dia dagang besar, habis lebaran akhirnya dia cuci darah. 2 hari sekali keluarin duit ya. Begitu duitnya habis, orangnya habis juga ya. Akhirnya nggak berkah itu duit ya. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, man istaghna billah aghnahu. Siapa yang menuntut kekayaan dengan Allah itu cukup, gitu kan. Artinya minta semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa man azza bi makhluqin dhalla. Siapa yang merasa hebat di sisi makhluk, itu adalah orang-orang yang hina. Aywaman kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dzalilan. Siapa yang adalah kekuatannya dengan makhluk, merasa dia paling hebat, merasa dia adik jaya dengan kekuasaannya, tiba-tiba sara dzalilan, dia menjadi orang yang terhina. Nah, kita tidak ingin akhir kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang hina di sisi Allah dan di sisi masyarakat. Ini saya kira dari rangkaian yang kita kaji bersama pada pagi hari ini sampai makalah ke-43, nanti menyusul makalah ke-44. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, silakan. Kebenaran. Ya, menyikapi permasalahan yang muncul, kita juga bertindak harus dengan siasat, jangan dengan frontal. Ya. Istilahnya kalau kita lagi main bola, jangan langsung tembak ke gawang. Ya, susah masuknya itu. Ya, jangan lagi ada kipernya, nggak ada kiper ya kadang-kadang nggak masuk karena dari jauh serampangan. Tapi kalau dia gocek, dia kerjasama, teamwork yang baik, maka akan menghasilkan kemenangan bersama. Kalau dia tembak langsung, nanti dia merasa yang paling hebat dia, yang paling berjasa dia, karena dia bisa masukin bola ke gawang lawan. Nggak bisa. Namanya kesebelasan, ya orang-orang banyak. Teamwork seperti itu. Nah, begitu pula dalam perjuangan ini. Jadi betul-betul kita menyikapinya kalau perlu dengan banyak tamsil, dengan banyak ibarat untuk itu. Tidak langsung orang kita menjadi sasaran kita, tidak, tapi dia memberikan tamsil. Kalau dulu itu yang paling hebat memberikan tamsil adalah almarhum Zainuddin MZ. Orang tersenyum padahal dikritik habis-habisan sama dia seperti itu. Ya sama ketika dia membuat ilustrasi. Kalau daun ini kering, ya, dia akan mudah buyar, nggak bisa diikat. Tetapi kalau ini tidak kering, basah, artinya basah ini kan menjadi luwes dia di dalam menyikapi perjuangan ini. Diikat menjadi satu itu bisa menghilangkan segala kotoran, segala apa yang ada. Tapi kalau dia sendiri-sendiri nggak bisa. Sapu lidi sehebat apapun, sebagus apapun, nggak bisa membuang sampah, membersihkan sampah. Jangan lagi sampah. Sebutir nasi susah dengan satu sapu lidi. Artinya kita alaikum bil jamaah. Lazimkan selalu berjamaah. Konsolidasi semua kekuatan. Bukan saja antar sesama muslim, tetapi lintas agama. Karena rong-rongan bisa saja ada orang yang anti agama seperti itu. Maka dituntut adanya kebersamaan, dituntut adanya keberagaman untuk sama-sama membuat kemaslahatan, ya, untuk apa yang kita inginkan. Kemudian untuk orang-orang awam dan bukan bahkan kita, jangan tinggalkan zikir kepada Allah. Karena bapak-bapak yang tahajud di tengah malam itu menjadi paku-pakunya kota. Selama masih ada yang ruku di tengah malam dengan tahajudnya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, Allah memandang mereka tidak akan menurunkan azab dengan sehebat-hebatnya. Yang Nabi sabdakan, laula syuyukhun rukka wa atfalun rudda wal bahaima rutta la sabba alaikumul azab sabba. Andaikan tidak ada orang tua yang ruku dengan tahajudnya, andaikan tidak ada binatang yang melata lagi, andaikan tidak ada bayi yang nyusu sama orang tuanya, aku berikan azab ke tempat itu dengan sehebat-hebatnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu daerah, aku perintahkan kepada pemimpin di daerah itu agar mentaati Allah, tapi fafasaku pada fasik semuanya. Fahaqa alaihil qaulu, sepantasnya azab ditimpakan, fadammarna tadmira, kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Jadi ya kita banyak doa, banyak istighfar, kemudian pakai taktik, ya, pakai siasat, ya. Jangan konfrontasi, tapi kita umpamanya gini, ada gelombang luar biasa, jangan lawan gelombang. Kita hanyut ditelan gelombang. Adalah di atas gelombang. Bagaimana berselancar di atas gelombang? Justru menjadi itu alat buat kita untuk berjuang. Jadi saya kira itu. Yes.
Ya.